Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mereka mendapatkan hal-hal yang mereka datangi di sini, Chu Feng dan Bai Ruoshan meninggalkan Taman Obat Firmamen tanpa ragu-ragu. Hasil panen yang mereka berdua dapatkan kali ini, itu benar-benar sangatlah luar biasa. Namun setelah mereka berdua meninggalkan Taman Obat Firmamen, mereka tidak segera kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Melainkan sebaliknya, mereka sekali lagi kembali ke Mission Plaza. Mereka tidak datang ke Mission Plaza hanya agar mereka dapat mengembalikan lempengan misi, tapi mereka juga datang untuk menyerahkan ramuan obat-obatan yang mereka bawa. Meskipun Chu Feng menggunakan 100.000 biji untuk membuka gerbang, semua biji itu diperoleh dari lautan herbal obat-obatan. Selain itu, dia belum pernah menggunakan ramuan obat-obatan yang dia panen sendiri. Dengan kata lain, bahan obat herbal yang dipanen Chu Feng dan Bai Ruoshan selama beberapa hari terakhir, itu masih dalam kondisi sempurna dan mampu digunakan sebagai imbalan untuk poin pencapaian. Sedangkan Bai Ruoshan, ia memiliki lebih dari 1000 bahan obat herbal. Adapun untuk Chu Feng, dia memiliki lebih dari Bai Ruoshan, yaitu berjumlah lebih dari 3000. Meskipun itu hanya misi tingkat serigala, rapi bagi mereka untuk mendapatkan sejumlah besar ramuan obat herbal, jumlah poin prestasi yang akan mereka dapatkan melalui pertukaran juga tidaklah sedikit. Yo, bukankah ini adik junior Ruoshan? Kebetulan sekali bertemu dengan kamu begitu cepat, ucap seseorang. Tepat pada saat Chu Feng dan Bai Ruoshan tiba di aula istana misi tingkat serigala, suara yang tajam dan tidak baik itu tiba-tiba saja terdengar. Ayo, mengapa kamu masih bersama dengan sampah ini dari hutan Qianwood Selatan? Apakah kamu tidak takut bahwa dia akan menyeret kamu ke bawah? Ucap seseorang. Beralih ke sumber suara tersebut, 3 pria muncul di garis pandang Chu Feng dan Bai Ruoshan. Selanjutnya, ketiga pria ini berjalan ke arah mereka. Di antara ketiga lelaki itu, 2 di antaranya berusia pertengahan usia. Kultivasi mereka juga tidak lemah, dan keduanya berada di peringkat 5 Raja Bela Diri. Adapun pria uang ada di tengah, dia adalah seseorang yang Chu Feng dan Bai Ruoshan ketahui, dan dia adalah Yuan King. Hanya saja pada saat ini, Yuan King tidak memiliki ban lengan dari divisi Orion di lengannya. Sebagai gantinya, dia memiliki ban lengan yang sama dengan 2 pria di sampingnya. Itu adalah sebuah ban lengan dengan tulisan divisi penyelidikan surga. Ini berarti bahwa Yuan King tidak bergabung dengan divisi Orion, dan sebaliknya dia bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang berbeda. Adapun divisi penyelidikan surga ini, Chu Feng telah mendengar tentang hal itu dari Bai Ruoshan sebelumnya. Saat ini, itu adalah organisasi kekuatan cabang terkuat di Gunung Qianwood. Ketika dia melihat ban lengan, Chu Feng mengerti segalanya. Mustahil bagi divisi Orion untuk tidak ingin Yuan King bergabung dengan mereka. Namun, karena ketenaran Yuan King telah meningkat pesat, ia jelas-jelas telah diundang untuk bergabung dengan banyak organisasi kekuasaan cabang lainnya. Adapun kesimpulan akhirnya, itu sangatlah jelas. Demi prospek masa depannya sendiri, Yuan King memilih untuk tidak bergabung dengan divisi Orion. Dan sebagai gantinya, dia bergabung dengan organisasi kekuatan cabang terkuat di Gunung Qianwood, yaitu divisi penyelidikan surga. Apakah kamu butuh sesuatu? Bai Ruoshan melirik Yuan King dengan dingin, dan kemudian bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Tentu saja, aku datang ke sini mencari saudari junior Ruoshan untuk mengundangmu bergabung dengan Heaven Enquiring aku, jawab Yuan King. Dengan ekspresi ceria, Yuan King mulai mengatakan alasannya untuk datang. Namun saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari gelang Asura Division yang dikenakan Bai Ruoshan di lengannya. Pada saat ini, dia benar-benar terpana. Dengan sangat terkejut, dia pun langsung berkata, "Saudari junior Ruoshan, kamu sudah bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain," seru Yuan King. "Apakah kamu sudah buta? Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri?" kata Bai Ruoshan dengan dingin.
Itu sudah jelas, dia mulai merasa kesal. Melihat ini, Yuan King buru-buru berbalik ke arah dua pria di sampingnya dan bertanya. Divisi Asura, organisasi cabang macam apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanya Yuan King. Divisi Asura, kami juga belum pernah mendengarnya sebelumnya, jawab kedua pria itu sambil menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, Chu Feng segera berbicara. Jangan repot-repot berpikir lagi, divisi Asura ini adalah organisasi kekuatan cabang yang baru didirikan sendiri. Sejauh yang aku tahu, itu telah didirikan kurang dari 4 hari, ucap Chu Feng. Hah, 4 hari? Siapa yang mendirikan organisasi kekuatan cabang ini? Tanya Yuan King sekali lagi. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu punya keluhan? Tanya Chu Feng. Apa? Kamu telah membuat organisasi kekuatan cabang ini? Hahaha. Benar-benar konyol. Kamu benar-benar bisa membunuh aku dengan lelucon ini. Sampah seperti kamu benar-benar berani mendirikan organisasi kekuatan cabang. Kamu benar-benar tidak tahu kedudukanmu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Yuan King segera mulai tertawa terbahak-bahak sambil mengejek. Ejekan dalam tawanya ini benar-benar nyelekit. Mengikuti itu, dua anggota dari divisi penyelidik surga di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak. Bahkan orang yang lewat berhenti untuk mendengarkan tawa kedua pria itu, dan kemudian mulai tertawa sendiri, dan mengayun-ayunkan tubuh mereka ke belakang dan ke depan. Itu dapat dikatakan bahwa, mereka semua tertawa senang dan bahagia. Setelah semua, kultivasi Chu Feng juga sangat jelas bagi semua orang. Dia adalah peringkat 1 Martial King. Mungkin jika seseorang menilai Chu Feng pada usianya, maka dia tidak akan dianggap lemah. Namun untuk menjadi kepala organisasi kekuatan cabang, kultivasinya ini masih terlalu lemah. Organisasi kekuatan cabang dengan kepala seperti itu tidak akan mampu bertahan, karena banyak organisasi kekuatan cabang lainnya yang akan pergi dan menantang mereka. Apa yang ditunggu organisasi kekuatan cabang seperti mereka, itu hanyalah kekalahan berturut-turut. Ketika reputasinya tenggelam di tanah, maka dapat dipastikan tidak ada yang mau bergabung dengannya. Jadi bagi orang banyak, hanya ada satu nasib untuk organisasi kekuatan cabang yang telah diciptakan Chu Feng. Dan itu adalah kematian. Karena bagaimanapun juga, ini bukan pertama kalinya hal semacam ini terjadi. Tak satu pun dari mereka merasa bahwa, Chu Feng ini akan menjadi pengecualian. Oh, sampah ya, gumam Chu Feng. Anehnya, Chu Feng tidak menyetujui ejekan kerumunan, serta tertawa mereka yang mendalam dan bermakna. Lalu, dia berbalik ke Yuan King dan berkata, Yuan King, mungkinkah kamu sendiri tidak tahu siapa di antara kita yang merupakan sampah? Ucap Chu Feng. Kamu, apa yang kamu maksud dengan itu? Balas Yuan King. Mendengar kata-kata itu, Yuan King dibuat terkejut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa malu. Saat dia sedang ditatap oleh Chu Feng, dia mulai merasa gugup. Keyakinan dan keangkuhan yang dia tunjukkan sebelumnya, itu seketika saja telah hancur. Tiba-tiba saja dia teringat dua kejadian bahwa, yang memicu jarum abadi kuno dan mendapatkan bendera komandan itu sebenarnya bukanlah perbuatannya. Dan apa yang dia miliki hanyalah reputasi palsu. Adapun Chu Feng, meskipun Yuan King memandang rendah dirinya, ia hanya bisa melakukan itu karena kultivasinya saat ini lebih tinggi daripada Chu Feng. Yuan King tidak pernah lupa, itu saat bagaimana kecepatannya jauh lebih rendah daripada Chu Feng saat berada di Immortal Pond kuno. Tiba-tiba saja, Yuan King teringat bahwa Chu Feng telah menyelam ke wilayah air yang tidak mampu ia selami. Kenapa dia mengatakan kata-kata itu? Kenapa dia berani bertanya kepada aku siapa yang sampah? Mungkinkah orang yang memicu Needle abadi kuno adalah dia? Tiba-tiba saja Yuan King memikirkan kemungkinannya. Namun, kemungkinan yang dia pikirkan menyebabkan seluruh punggungnya terasa dingin, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Karena jika orang yang memicu jarum abadi zaman kuno adalah Chu Feng, maka dia, yang sudah sangat antagonis dengan Chu Feng, dan bahkan mirip dengan api dan air, bukankah dia akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi?
Setelah semua, jika itu benar-benar Chu Feng yang telah memicu jarum abadi kuno, maka itu berarti bahwa ia memiliki kemampuan sejati. Dan untuk dirinya sendiri, dia tidak memilikinya. Siapa yang sampah? Bukankah ini sudah jelas? Dengan hanya kamu bahkan tidak cukup layak untuk dibandingkan dengan saudara junior aku Yuan King. Betul, apakah kamu tidak tahu siapa saudara juniorku Yuan King? Dia adalah jenius luar biasa yang memicu Needle abadi kuno, dan juga memperoleh bendera komandan. Sedangkan kamu pikir kamu ini siapa? Namun, ketika Yuan King merasa gugup, dua anggota divisi penyelidik surga di sampingnya mulai mengejek Chu Feng. Begitu mereka berdua mengucapkan kata-kata itu, kerumunan di sekitarnya mulai tertawa keras lagi. Memang benar, nama terkenal Yuan King telah menyebar ke seluruh Qianwood Mountain. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di depan umum, dan merupakan karakter tingkat iblis yang diyakini semua orang, yang akan segera bergabung dengan daftar suksesi Gunung Qianwood. Adapun Chu Feng, siapakah dia? Dia hanyalah seseorang yang belum pernah ada orang yang mendengarnya. Jadi, ketika Chu Feng bertanya kepada Yuan King siapa di antara mereka berdua yang sampah, ia secara alami menjadi lelucon besar di mata orang banyak. Oh iya, itu tidak mungkin, aku pasti terlalu memikirkannya. Jika dia yang memicu jarum abadi kuno, lalu kenapa dia tidak mengakuinya? Mengapa dia tidak mengekspos aku saat itu? Mungkinkah dia tidak tahu tentang ketenaran dan manfaat yang akan diperoleh seseorang dari memicu jarum abadi kuno? Tanpa menyembunyikannya, baginya dengan rela membiarkan orang lain mengambil kredit untuk semua pekerjaannya, maka manfaat macam apa yang mungkin akan dia dapatkan? Kecuali jika dia bodoh, dia pasti akan langsung mengakuinya. Secara keseluruhan, semua orang merasa bahwa aku adalah orang yang memicu jarum abadi era kuno. Akulah pahlawan di mata mereka. Chu Feng ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan aku, ucap Yuan King. Saat kerumunan menyuarakan penghinaan mereka untuk Chu Feng, Yuan King sekali lagi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan itu adalah percaya dirinya sebagai jenius luar biasa yang tidak ada yang bisa dibandingkan. Dengan demikian, tatapannya ketika dia memandang Chu Feng itu beralih ke salah satu tatalan penghinaan sekali lagi. Dengan dingin, dia pun menambahkan, kolam abadi zaman kuno yang kamu katakan itu, tentu saja aku ingat hal itu. Dipukuli oleh aku dan kemudian mengencingi celananya karena ketakutan, lalu melarikan diri dalam ketakutan, kemudian tersesat dan hampir sekarat di kolam sampah dari hutan Qianwood Selatan. Bukankah itu kamu, Chu Feng? Ucap Yuan King. Chu Feng, jadi namanya adalah Chu Feng. Jadi dia sebenarnya murid dari hutan Qianwood Selatan. Tidak heran dia bodoh ini. Hahaha, benar saja, hutan Qianwood Selatan adalah tempat yang berspesialisasi dalam membina para sampah. Hahaha, ucap kerumunan dengan penuh penghinaan. Ketika mereka mengetahui identitas Chu Feng, tawa kerumunan menjadi lebih keras dan lebih dipenuhi dengan ejekan. Mereka benar-benar menikmati sukacita saat mereka tertawa. Ada dua alasan mengapa mereka bertindak hingga sedemikian rupa. Yang pertama, mereka benar-benar memandang rendah para murid hutan Qianwood Selatan. Dan yang kedua, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan bantuan dari Yuan King. Setelah semua, mereka percaya Yuan King menjadi jenius, dan eksistensi yang bahkan mungkin menjadi pemimpin masa depan Gunung Qianwood. Karena kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Yuan King disajikan di hadapan mereka, mereka secara alami akan mengambil kesempatan ini juga, dan melakukan yang terbaik untuk meninggalkan kesan yang menguntungkan bagi Yuan King. Meskipun tindakan mereka mungkin tidak membawa apa-apa sama sekali, tapi mereka masih sangat bersedia melakukan hal seperti itu. Terutama setelah mereka tahu bahwa target ejekan mereka adalah seorang murid dari hutan Qianwood Selatan, maka mereka merasa bahwa itu bahkan lebih alami bagi mereka untuk melakukan ini. Sebenarnya, cemoohan mereka terhadap Chu Feng benar-benar berhasil mendapatkan kesan yang baik dari Yuan King. Namun juga, mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka tidak hanya memperoleh kesan baik dari Yuan King, tapi mereka juga meningkatkan kepercayaan dirinya.
Dan yang paling penting adalah, mereka juga mendorong Yuan King menuju lubang api yang tak terhindarkan. Oh, begitu ya. Hahaha, ucap Chu Feng. Chu Feng tampaknya sudah mengantisipasi reaksi ini, dan juga sikap seperti itu dari Yuan King. Dengan demikian, dia tidak marah sama sekali. Tapi sebaliknya, dia mencibir sambil tertawa. Siapa yang berani untuk tertawa lagi, maka aku akan merobek mulutnya, teriak Bai Ruoshan. Namun pada saat ini, Bai Ruoshan tidak dapat melanjutkan untuk menonton penghinaan ini. Tidak hanya dia berteriak keras ke arah kerumunan, dia bahkan memancarkan kekuatannya yang menekan. Kekuatan opresifnya benar-benar sangat dahsyat, dan itu berubah menjadi badai yang terlihat. Saat badai berputar di sekelilingnya, mereka yang di bawah tingkat Raja Bela Diri semuanya jatuh ke tanah. Adapun orang-orang di tingkat Raja Bela Diri, mereka dipaksa mundur beberapa langkah. Bahkan ekspresi Yuan King dan dua peringkat 5 Martial Kings di sampingnya, mereka juga mengambil perubahan besar. Meskipun Bai Ruoshan hanya memiliki kultivasi Raja Martial peringkat 3, tapi kekuatannya yang sebenarnya adalah sesuatu yang hanya bisa menandingi peringkat 6 Martial Kings. Terus terang saja, bahkan dua anggota divisi penyelidik surga di samping Yuan King, keduanya ini tidak akan cocok untuk Bai Ruoshan. Gadis itu sebenarnya sekuat ini. Oh surga, dia terlalu kuat. Kenapa aku belum pernah mendengar namanya yang terkenal sebelumnya? Tampaknya karakter tingkat iblis lain telah muncul, ucap kerumunan. Bai Ruoshan yang menindas mungkin tidak hanya mengintimidasi seluruh kerumunan dan menyebabkan mereka semua tertawa, dia bahkan membuat orang-orang dari jauh untuk memperhatikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Dengan demikian, maka semakin banyak orang mulai mengarahkan pandangan mereka ke lokasi ini. Saudari junior Ruoshan, aku tidak pernah berharap bahwa kamu tidak hanya cantik, tapi kamu juga sekuat ini. Aku juga harus mengatakan, bahwa aku telah meremehkan kamu. Aku dengan tulus berharap, kamu akan rela meninggalkan divisi Asura ini. Divisi Asura ini bisa dikatakan tidak memiliki masa depan sama sekali. Bergabunglah dengan divisi penyelidikan surga kami, karena inilah tempatmu yang sesungguhnya, kata Yuan King kepada Bai Ruoshan. Betul saudari junior Ruoshan, selama kamu bersedia bergabung dengan divisi penyelidikan surga kami, aku percaya bahwa apapun permintaan yang kamu buat, kepala kedua pasti akan menyetujuinya. Kedua anggota divisi penyelidik surga juga mulai mendesak Bai Ruoshan. Awalnya mereka hanya datang untuk mengundang Bai Ruoshan karena Yuan King. Namun setelah mereka melihat kekuatan Bai Ruoshan, mereka benar-benar ingin menjadikannya sebagai anggota divisi penyelidikan surga mereka. Cih, aku tidak tertarik, jawab Bai Ruoshan. Namun sayangnya, undangan tulus ketiga pria itu dengan tegas ditolak oleh Bai Ruoshan. Selanjutnya ketika dia berbicara, dia menoleh ke belakang dan dengan dingin berteriak. Minggir, jangan menghalangi aku dalam menyampaikan misi aku, teriak Bai Ruoshan. Ketika mereka melihat Bai Ruoshan yang cantik namun sedingin es ini, kerumunan tidak berani memprovokasinya. Segera, mereka membelah untuk membuat jalan bagi Bai Ruoshan. Akhirnya, Bai Ruoshan dan Chu Feng bisa memasuki aula istana misi kelas serigala. Saudari junior Ruoshan, kamu tidak mungkin menyelesaikan misi tingkat serigala kan? Tanya Yuan King. Tepat setelah keduanya masuk ke aula istana misi kelas serigala, Yuan King sekali lagi mengejar mereka ke dalam aula. Apakah ada yang salah? Tanya Bai Ruoshan. Hehehe, tentu saja tidak ada yang salah. Saudari junior Ruoshan bebas melakukan misi apapun yang diinginkan. Hanya saja, saudara junior Ruoshan, meskipun misi kelas serigala ini sederhana, tapi poin pencapaian yang mereka berikan benar-benar terlalu sedikit. Aku harap kamu akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan divisi penyelidikan surga kami. Karena tidak hanya kami mampu membantu kamu mewujudkan kemampuan bawaan kamu, tapi saudara-saudara senior juga akan dapat memberi kamu bantuan dalam jumlah besar. Misalnya adalah hari ini, dengan bantuan dari dua saudara senior, aku menyelesaikan misi tingkat harimau dan memperoleh 100 poin prestasi. Meskipun aku dapat dengan mudah menyelesaikan misi tingkat harimau dengan kultivasi aku sendiri,
Tapi aku harus mengakuinya, dengan bantuan dari dua saudara senior, misi tingkat harimau itu terlalu mudah. Selain itu, beberapa hari dari sekarang, saudara-saudara senior dari Divisi Penyelidikan Surga berencana untuk membawa aku bersama untuk menyelesaikan misi kelas singa. Selain itu, untuk mendukung aku, mereka berencana untuk memberikan semua poin pencapaian dari penyelesaian misi kepada aku. Dibandingkan dengan itu, titik pencapaian tunggal dari penyelesaian misi tingkat serigala kamu ini terlalu sia-sia. Aku khawatir kamu harus menyelesaikan 100 misi semacam itu, dan kemudian dibandingkan dengan satu penyelesaian misi tingkat harimau dari aku. Adapun ini adalah perbedaan antara bergabung dengan Divisi Penyelidikan Surga dan bergabung dengan Divisi Asura. Saudari junior Ruoshan, demi prospek masa depan kamu sendiri, kamu harus mempertimbangkan kembali dengan cermat, ucap Yuan King. Yuan King mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi puas. Saat dia mengatakannya, dia bahkan mengeluarkan plat identitasnya. Ketika dia menanamkan auranya ke plat identitas, maka plat identitas polos itu mulai memancarkan cahaya, dan kemudian membentuk angka 100. Ini adalah penggunaan sebenarnya dari plat identitas murid Gunung Qianwood. Mereka tidak hanya mengidentifikasi murid menjadi murid inti, tapi mereka juga menyimpan akumulasi poin prestasi seseorang. Namun yang paling pentingnya lagi adalah, hanya orang yang memegang plat identitas yang mampu menggunakan alat poin prestasi ini. Dengan seperti ini, itu akan mencegah orang lain mencuri plat identitas orang lain untuk poin prestasi mereka. Sebuah misi tingkat harimau dan 100 poin pencapaian, apakah itu layak dipamerkan? Balas Bai Ruoshan. Dihadapi dengan Yuan King memamerkan poin pencapaiannya, Bai Ruoshan tertawa dingin. Dia kemudian berjalan lebih dalam ke aula istana, dan menyerahkan token misinya kepada tetua yang bertugas menerima misi yang telah selesai. Setelah menerima token misi itu, tetua itu berkata dengan acuh tak acuh. Mengumpulkan ramuan obat-obatan, 1 poin pencapaian, ucap tetua yang bertugas. Menghadapi situasi seperti ini, Yuan King dan yang lainnya tertawa mengejek. Kebanggaan dan penghinaan sama-sama hadir di wajah mereka. Lagi pula, alasan mengapa mereka memandang rendah misi tingkat serigala adalah karena satu-satunya titik pencapaian yang diberikan oleh penyelesaian misi tingkat serigala benar-benar terlalu kecil. Tetua, bolehkah aku tahu berapa banyak ramuan obat cakrawala yang dibutuhkan dengan imbalan 1 poin pencapaian? Tanya Bai Ruoshan. 10 obat herbal cakrawala dapat ditukar dengan 2 poin pencapaian, jawab tetua itu. Oh, kalau begitu, bagaimana dengan 1000 dari mereka? Ucap Bai Ruoshan sambil mengeluarkan kosmos saknya. Setelah kosmos saknya bersinar dengan cahaya, total 1000 obat herbal cakrawala muncul di depan tetua dalam tumpukan yang teratur. Oh surga, ini, seru semua orang. Pada saat ini, semua orang yang hadir termasuk tetua yang bertugas menerima misi yang telah selesai, dia juga dibuat tertegun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.